Pola kegiatan perekonomian uang dan spesialisasi. Sistem perekonomian yang menggunakan uang dalam kegiatan perekonomian sebagai perantara disebut perekonomian uang. Jadi, sistem yang menggunakan uang dalam perekonomian sebagai perantara disebut perekonomian uang. Dalam perekonomian uang memiliki ciri-ciri seluruh masyarakat menggunakan uang sebagai perantara dalam kegiatan perekonomian. Pengen beras ditukar dengan uang. Pengen makan bakso ditukar dengan uang. Ingin es krim ditukar dengan uang. Dalam perekonomian subsistem, uang tidak terlalu penting dalam setiap transaksi. Berbeda dengan tadi ya, bahwa subsistem itu adalah berbeda dengan perekonomian uang. Dalam perekonomian subsistem, uang tidak terlalu penting dalam setiap transaksi. Tetapi di sini semakin maju suatu perekonomian, maka uang semakin memegang peran penting dalam setiap transaksi. Dan uang itu dibuat dan disepakati ada melalui regulasi yang dijamin oleh negara. Negara menjamin nilainya ya. Kalau kita lihat uang itu, uang kertas itu kalau di kilo paling dapat berapa sen. Tapi nilainya ada yang nilainya sampai 100.000 dan dapat untuk membeli sekarung beras yang bobotnya barangkali sekitar 20 atau 10 kilogram. Jadi semakin maju dalam ekonomi perekonomian uang, maka semakin uang sebagai suatu hal yang penting, ya, hal yang penting dalam setiap transaksi. Penggunaan uang sebagai perantara memungkinkan mereka melakukan spesialisasi. Setiap orang tidak perlu lagi menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan sendiri. Jadi kita pengen baju, kita tidak harus merajut dari benang, dirangkai menjadi kain, ditenun menjadi kain. Tidak. Jadi dengan sistem perekonomian spesialisasi kita mengandalkan semuanya pada uang. Kita tidak perlu menangani sendiri. Pengen mobil, kita bisa menukarnya dengan uang tanpa kita harus merakit sendiri mobilnya. Itu namanya tidak terspesialisasi. Jadi ini adalah semakin maju dari satu kegiatan ekonomi, uang, maka semakin penting uang sebagai alat transaksi. Jadi di sini penggunaan uang sebagai perantara memungkinkan mereka melakukan spesialisasi. Setiap orang tidak perlu lagi menghasilkan segala sesuatu yang dibutuhkannya sendiri, tetapi mereka cukup menghasilkan apa yang menjadi spesialisasi dengan efisien. Seorang petani tidak perlu lagi menghasilkan pakaian, tidak perlu lagi membutuhkan membuat pakaian. Dia cukup bawa uang ke pasar, dapat pakaian. Jadi dia cukup berkonsentrasi pada dunia pertanian. Seorang pegawai barangkali dia juga tidak perlu memancing atau menjala ikan di kali atau di laut untuk menghasilkan untuk kebutuhan ikannya, tetapi cukup dengan uang dia bisa menukarkan apa yang dibutuhkannya. Di sini ada kebaikan spesialisasi. Adanya spesialisasi menjadi salah satu ciri perekonomian modern. Jadi kebalikannya apabila perekonomian yang
diproduksi untuk sendiri, maka itu perekonomian yang subsistem. Artinya dia tidak membutuhkan uang. Jadi spesialisasi ini adalah merupakan salah satu ciri perekonomian modern. Spesialisasi akan semakin tinggi jika perekonomian semakin modern. Bahkan sekarang perkembangannya bukan uang ya, tetapi berbentuk kartu. Jadi kartu, berbagai macam kartu sekarang ditawarkan. Dan ini merupakan satu pola perkembangan baru dalam perekonomian. Misalnya kita memilih dan membeli baju di satu produk mall, misalnya di mana, kita tidak usah membawa uang, cukup membawa kartu debit yang isinya di dalamnya ada nominal uangnya. Maka ini adalah perkembangan baru lagi. Barangkali nanti jadi bahasan baru lagi di dalam sistem perekonomian. Jadi kita cukup membawa kartu. Kita makan, kita cukup membawa kartu. Kita mau apa saja, cukup membawa kartu. Jadi spesialisasi diperlukan dalam perekonomian karena beberapa hal sebagai berikut. Di sini mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi. Jadi di sini mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi. Dengan adanya spesialisasi, seseorang pekerja akan dipekerjakan sesuai dengan keahliannya. Ya. Misalnya seorang teknisi tentu tidak ditempatkan sebagai seorang chef atau juru masak. Tentu diarahkan pada keahliannya. Dia tidak perlu lagi mengerjakan pekerjaan lain dalam memenuhi kebutuhannya. Ini berarti suatu negara tidak perlu lagi menghasilkan seluruh barang yang dibutuhkannya. Negara cukup berspesialisasi dengan kegiatan yang paling menguntungkan sehingga penggunaan faktor produksi menjadi lebih efisien. Jadi setiap orang membutuhkan barang itu tidak perlu lagi membuatnya sendiri, tetapi sudah masing-masing ada keahliannya. Mungkin keahlian otomotif, dia akan menghasilkan motor, mobil, bahkan mungkin pesawat. Jadi itu masing-masing pada keahlian. Petani itu kegiatan keahliannya adalah menghasilkan produk hasil pertanian yang dibutuhkan. Ya, jadi kita juga membutuhkan hasil produk pertanian. Kemudian yang kedua mempertinggi efisiensi produksi. Yang pertama tadi mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi. Yang kedua adalah mempertinggi efisiensi produksi. Spesialisasi akan menghasilkan skala ekonomi yang tinggi. Jadi berlomba-lomba untuk memproduksi barang yang dibutuhkan dalam masyarakat. Dan itu semakin kompleks, semakin berbagai macam, beribu-ribu jenis barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen hasil daripada spesialisasi. Tergantung konsumennya mampu tidak untuk membelinya. Nah, ini diukur lagi dengan faktor produksinya, ya. Jadi tingkat kemampuannya untuk membeli, ya. Tingkat kemampuannya untuk membeli kebutuhannya baik barang dan jasa yang sudah semakin kompleks, sudah semakin maju. Skala ekonomi adalah kondisi yang tercapai dalam efisiensi produksi yang tinggi. Skala ekonomi akan tercapai pada saat peningkatan produksi, di mana menghasilkan biaya yang lebih rendah. Biaya produksi tidak akan meningkat sebesar peningkatan produksi. Biaya produksi tidak akan meningkat sebesar peningkatan produksi. Ya. Ini berarti rata-rata biaya produksi akan semakin menurun. Semakin banyak yang diproduksi, maka biaya produksinya semakin rendah. Semakin sedikit yang diproduksi, maka semakin biaya produksinya semakin mahal. Kita mengenal mungkin beberapa ada jenis kendaraan yang katanya konon
bahwa hanya dibuat untuk 3 kendaraan atau bahkan 1 kendaraan yang mampu membelinya. Yang ketiga adalah mendorong perkembangan teknologi. Spesialisasi di sini memperluas pemasaran barang hasil produksi untuk jenis dan kondisi tertentu. Berarti jumlah barang harus ditambah dengan cepat sehingga jumlah produksi harus ditingkatkan lebih cepat. Untuk memenuhi ini pelaku produksi harus menggunakan teknologi yang tinggi, yang memiliki teknologi produksi yang produktivitasnya lebih tinggi dari sebelumnya.